Definisi Entity Relationship Diagram. IRD merupakan suatu diagram yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang dilengkapi dengan atribut-atribut. IRD adalah model atau rancangan untuk membuat database, supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Dengan adanya IR diagram, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih struktur dan terlihat rapi. Selanjutnya ada jenis model data IRD. Jenis yang pertama adalah model data logis, di mana untuk proses pembuatannya tidak membutuhkan model data konseptual. Komponen dalam model data logis antara lain entitas data master, operasional, dan transaksional yang telah terdefinisi sebelumnya. Model ini juga dapat dikembangkan secara independen mulai dari yang lebih spesifik hingga sistem manajemen basis data yang dapat diimplementasikan langsung. Yang kedua ada data fisik. Model data fisik memungkinkan untuk dikembangkan dari model data logis. Model ini yang digunakan sebagai database. Model data fisik dipakai dalam menentukan metadata struktural dalam sistem manajemen. Database sebagai objek penyimpanan data yang bersifat relasional. Contohnya, tabel, indeks, dan trigger pada database. Dan yang ketiga ada model data konseptual. Model data konseptual adalah data tingkatan terdasar. Model data konseptual memiliki data-data mendasar dan detail di dalamnya. Data konseptual dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan gambaran jelas mengenai struktur database yang terdiri dari entitas dan relasi dalam IRD. Model data konseptual merupakan dasar pembuatan model data logis. Komponen IRD. 1. Entitas. Entitas merupakan kumpulan objek yang dapat teridentifikasi secara unik. Di dalam IRD, entitas dilambangkan dengan bentuk persegi panjang. Kemudian, entitas lemah akan digambarkan dengan bentuk persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang besar. Untuk entitas lemah digunakan untuk melambangkan entitas yang memiliki hubungan dengan entitas lain atau tidak unik. 2. Atribut. Untuk setiap entitas sendiri mempunyai atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Untuk penggunaan atribut kunci atau key adalah pembeda dari entitas dan atribut, yang mana diwakili dengan simbol elips. Berikut merupakan beberapa jenis atribut yang sering digunakan. 1. Atribut kunci merupakan atribut yang digunakan untuk menentukan data yang bersifat unik. Pada umumnya, data dari atribut key berbentuk angka, contohnya NIM, nomor KTP, SIM, NPWP, dan lain sebagainya. 2. Atribut simpel, yaitu atribut yang tidak dapat dipecah lagi atau atomik dan bernilai tunggal. Contohnya adalah alamat rumah, kantor, nama penerbit, tahun terbit jurnal, dan lain-lain. 3. Atribut multi nilai atau yang disebut multi value merupakan atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitasnya. Contoh dari atribut multi value adalah kumpulan nama pengarang dalam sebuah novel. 4. Atribut gabungan, yaitu atribut yang berasal dari susunan atribut yang lebih kecil dalam artian tertentu. Contohnya adalah data terkait nama lengkap yang terdiri dari nama depan, tengah, dan belakang. 5. Atribut derivatif merupakan atribut yang berasal dari atribut lain dan tidak bersifat wajib untuk ditulis pada IRD.
Contohnya adalah usia, selisih waktu, kelas atau ruang, dan lain sebagainya. 3. Relasi. Relasi adalah sebuah hubungan antara beberapa jenis entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Bentuk relasi ini akan dilambangkan dengan bentuk belah ketupat. Terdapat 3 jenis relasi yang digunakan dalam IRD, di antaranya adalah sebagai berikut: one to one, one to many, dan many to many. Jenis relasi yang pertama adalah one to one, yang berarti setiap entitas hanya boleh memiliki relasi dengan satu entitas yang lain. Contohnya adalah satu universitas dipimpin oleh satu rektor. Dan contoh lainnya yaitu satu dosen mengepalai satu jurusan. Relasi yang kedua ada one to many, yaitu hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan begitu pula sebaliknya. Contoh implementasinya adalah satu bapak memiliki beberapa anak. Contoh lainnya yaitu satu dosen mengajar beberapa mata kuliah. Yang ketiga ada many to many, merupakan hubungan antara beberapa entitas yang memiliki lebih dari satu relasi. Contohnya adalah beberapa mahasiswa belajar dalam beberapa mata kuliah. Komponen yang keempat dalam IRD adalah garis. Garis berfungsi untuk menghubungkan antar atribut sebagai bentuk hubungan entitas yang model dari diagram IR itu sendiri. Simbol notasi pada IRD. Entitas diwakili oleh persegi panjang, atribut direpresentasikan dengan elips atau oval, tipe properti lainnya. Misalnya, properti kunci ditandai dengan garis di dalamnya. Hal ini berbeda dengan sifat komposit yang diwakili oleh lingkaran dan lingkaran lain yang dihubungkan oleh garis lurus. Hal ini menunjukkan bahwa tipe entitas ini terdiri dari sejumlah kecil atribut. Dan jenis turunannya dilambangkan dengan lingkaran putus-putus. Untuk menggambarkan hubungan, simbol yang umum digunakan adalah berlian atau permen pelega tenggorokan. Cara membuat: pertama, identifikasi entitas. Kedua, deskripsi relasi entitas. Ketiga, menambahkan atribut. Dan yang keempat, melengkapi diagram. Tools untuk membuat. Yang pertama ada Draw.io. Tools ini cukup casual dan sangat mudah untuk digunakan. Bentuk penyimpanannya berupa berbasis cloud, dapat digunakan untuk membuat flowchart. Yang kedua ada dbdiagram.io. dbdiagram.io merupakan tools yang dapat digunakan untuk membuat diagram IR dan mendesain database secara cepat. Yang ketiga ada Lookit.chart. Lookit.chart biasanya digunakan oleh para desainer profesional untuk memudahkan pekerjaannya dalam merancang model IRD. Yang keempat, ada QuickDBD. Tools ini berbasis teks, sangat cepat untuk menggambar diagram yang diperlukan. QuickDBD juga menyediakan file export dalam berbagai format seperti PDF, SQL maupun Word. Dan tools yang terakhir adalah SQL DBM yang digunakan untuk menjalankan database berbasis MySQL. Kelebihan utama dari SQL DBM adalah dapat bekerja pada browser apapun dan tidak memerlukan database engine tambahan. Kesimpulan, IRD adalah bentuk model untuk menyusun kerangka database untuk mempermudah dalam memberikan gambaran terkait relasi dalam bentuk sebuah desain. Untuk membuat diagram IR yang baik, kalian dapat mencoba dengan menentukan entitas dan atribut yang diperlukan terkait proyek kalian. Gunakanlah tools online untuk mengembangkan IRD secara lebih cepat dan tersistem.